wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Adianti, NIM 2018-33057 dari kelas 6B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 tentang simbiosis. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan salah satu siswa memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk lebih semangat pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran. Coba ditengok kanan kirinya, ada temannya yang tidak masuk atau masuk semua. Kalau ada yang tidak masuk, siapa? Masuk semua ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi simbiosis, siswa dapat menyebutkan macam-macam simbiosis. 2. Siswa mampu menjelaskan macam-macam simbiosis. 3. Siswa mampu membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar mengenal macam-macam simbiosis. Simbiosis ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Ada simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi di antara dua makhluk hidup yang mana salah satu merasa diuntungkan dan salah satunya merasa dirugikan. Contohnya, ibu punya contoh. Contohnya, tanaman bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. Bunga rafflesia mendapat sari makanan dari tumbuhan inangnya. Ada lagi ulat dan daun. Ulat merasa diuntungkan karena bisa memakan daun, sedangkan daunnya dirugikan karena nanti daunnya akan bolong-bolong. Yang ketiga, ada tumbuhan tali putri dan tumbuhan inangnya. Tanaman tali putri diuntungkan karena mendapat sari makanan dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya lama-lama nanti akan mati kalau tanaman tali putrinya berkembang lebih banyak. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu lanjutkan. Yang kedua, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah, ada yang tahu nggak apa itu simbiosis mutualisme sebelum ibu jelaskan? Nggak ada yang tahu? Belum ada? Simbiosis mutualisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya, contohnya bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga keuntungannya adalah nanti serbuk sarinya akan disebarkan oleh kupu-kupu. Yang kedua, ada bunga rafflesia dan lalat. Lalat mendapat makanan dari bunga rafflesia, sedangkan bunga rafflesia dibantu lalat untuk menyebarkan serbuk sarinya. Yang ketiga, ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora memakan jamur atau parasit yang ada di ikan hiu. Ikan hiu diuntungkan karena tubuhnya menjadi lebih bersih. Selanjutnya ini ada ikan nemo dan anemon laut. Ikan nemo mendapat perlindungan dari anemon laut. Dia melindungi dirinya bersembunyi di anemon laut. Sedangkan anemon laut diuntungkan oleh ikan nemo atau ikan badut karena anemon laut mendapat sisa makanan dari ikan badut.
Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Ada yang sudah tahu apa sih simbiosis komensalisme itu? Yo, siapa yang bisa? Simbiosis komensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang mana salah satu merasa untung, yang salah satu tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya seperti penyu dan ikan ini. Ikan memakan lumut yang ada di tubuh penyu. Yang kedua, ada tanaman anggrek yang menempel di tumbuhan inangnya. Namun tanaman anggrek ini tidak mengambil sari makanan dari tumbuhan inangnya, dia hanya numpang hidup. Selanjutnya ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora memakan sisa makanan dari ikan hiu. Yang keempat ada kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian akan menyebutkan simbiosis yang mana contoh simbiosis mutualisme, mana contoh simbiosis parasitisme, dan mana contoh simbiosis komensalisme. Ibu punya beberapa contohnya, nanti silahkan ditempel. Kalian sebutkan, nanti ibu yang menempelkan. Ini ada simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme itu apa saja? Contoh simbiosis mutualisme ada tumbuhan benalu dan tumbuhan inangnya. Kita tempel di sini. Selanjutnya ada yang tahu apalagi contoh simbiosis parasitisme? Ya, ada tanaman bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. Kita tempel lagi. Yang ketiga, yuk disebutkan contohnya. Ada tanaman tali putri dan tumbuhan inangnya. Kita tempel di sini. Yang keempat, ada ulat yang memakan daun. Nah, jadi inilah contoh-contoh simbiosis parasitisme yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, untuk bunga rafflesia ini memang sudah jarang ditemukan ya, jadi tidak ada di sekitar lingkungan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, simbiosis komensalisme. Coba disebutkan contoh-contoh simbiosis komensalisme. Apa aja tadi, ayo? Ada penyu dan ikan. Kita tempel di sini. Ayo disebutkan lagi, siapa yang bisa? Ya, betul. Ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu dari kerbau. Selanjutnya ada yang bisa? Ada ikan remora dan ikan hiu. Kita tempel lagi. Ayo sebutkan lagi, masih ada satu yang tadi ibu contohkan. Ya, betul. Ada tanaman bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga atau tumbuhan inangnya. Kita tempel lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh simbiosis komensalisme yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini ya. Yang terakhir ada simbiosis mutualisme. Coba tadi sudah ibu jelaskan simbiosis mutualisme. Ada yang ingat apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang mana keduanya saling diuntungkan. Coba sekarang disebutkan contohnya. Ya, ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapat nektar dari bunga. Kita tempel ya. Yang kedua, ayo sebutkan lagi. Ya, ada rafflesia dan lalat. Lalat ini membantu bunga rafflesia menyebarkan serbuk sarinya. Yang terakhir
Yang terakhir ada ikan badut dan tanaman anemon laut. Nah, ya. Ini adalah beberapa contoh simbiosis mutualisme. Nah, gimana pelajaran hari ini? Sudah paham semua atau ada yang masih belum paham? Silahkan ditanyakan. Kalau sudah paham, tadi coba dijelaskan yang sudah Ibu sampaikan. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang mana salah satu diuntungkan dan salah satunya merasa dirugikan. Tadi contohnya ada tanaman benalu dan tumbuhan inangnya. Yang selanjutnya ada simbiosis simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini interaksi makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Contohnya ada penyu, yang ada ikan dan penyu. Ikan memakan lumut yang ada di tubuh penyu. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme, interaksi antara dua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contohnya ada kupu-kupu dan bunga. Bunga merasa diuntungkan karena serbuk sarinya disebarkan oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu punya soal evaluasi, nanti dikerjakan dan besok dikumpulkan ya. Sebelum pelajaran diakhiri, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Cublak-cublak suwang. 1, 2, 3. Cublak-cublak suwang, suwangnya tinggal-lengger, membuka tumbuk udan, tak lare-lare sopong gelem delek ake sirpong delek kopong sirpong delek kopong. Terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi untuk hari selanjutnya. Nanti setelah sampai rumah, jangan lupa pelajaran hari ini dipelajari lagi agar lebih paham. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.